Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Baik, untuk kali ini, pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi kelas 5, tema 3, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi COVID ini. Anak-anak, Ibu tidak henti-hentinya menghimbau kepada anak-anak agar mematuhi protokol kesehatan yang ada. Yang pertama, dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, jika anak-anak terpaksa keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Menjaga jarak aman. Hindari kerumunan. Oke, kita lanjutkan. Supaya lebih semangat belajar pada pagi hari ini, kita yel-yel terlebih dahulu. Tetap semangat belajar di rumah. Yes. Tetap semangat belajar di rumah. Yes, yes. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Cuci tanganmu dan pakai maskermu. Yes, yes, yes. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya dengan terampil. Amatilah gambar berikut. Mari kita diskusikan bersama pertanyaan-pertanyaan berikut yang berkaitan dengan gambar. Suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Sudah tahu jawabannya? Ya, kita tulis. Yang dapat kita temui di pasar antara lain, kamu bisa menemukan sayuran, buah-buahan, alat rumah tangga, termasuk beras, dan masih banyak yang lainnya. Pertanyaan berikutnya. Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Kita tuliskan ya. Sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita karena adanya kegiatan ekonomi, yaitu distribusi. Masih ingat anak-anak pengertian distribusi? Ya, benar sekali. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.
sayur dan buah dibawa pedagang dari petani untuk dijual kepada masyarakat atau pembeli yang ada di pasar oleh distributor. Pertanyaan berikutnya. Aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar di atas? Kita tuliskan. Aktivitas yang dapat ditemukan di pasar antara lain jual beli, tawar-menawar, membayar barang yang dibeli, memilih barang yang akan dibeli, dan sebagainya. Soal selanjutnya. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Kita tuliskan. Yang terlibat dalam kegiatan di pasar antara lain penjual dan pembeli. Sudah selesai mencatatnya? Jika sudah, mari kita isikan tabel berikut ini sesuai dengan kegiatan yang ada di pasar. Jenis kegiatan bisa kita tuliskan. Yang pertama, jual beli. Pelaku aktivitas penjual atau pedagang dan pembeli. Yang kedua, jenis aktivitas tawar-menawar. Pelaku aktivitas penjual atau pedagang dan pembeli. Yang ketiga, distribusi sayur atau buah atau yang lainnya. Pelaku aktivitas distributor buah, sayur, atau yang lainnya. Berikutnya, jenis aktivitas menjahit baju. Pelaku aktivitas tukang jahit atau di sini sebagai produsen. Terakhir, jenis aktivitas membersihkan pasar. Pelaku aktivitas petugas kebersihan. Dan masih banyak lagi yang lainnya anak-anak, kalian dapat mencarinya sendiri. Anak-anak, mari sebelum kita lanjutkan, kita bernyanyi terlebih dahulu. Judulnya tentang Cari Tahu Tentang Pasar. Nah, iramanya seperti naik-naik ke puncak gunung. Nanti bisa diperhatikan, ya. Cari tahu tentang pasar, banyak aktivitasnya. Cari tahu tentang pasar, banyak aktivitasnya. Jual beli, tawar menawar, memilih barang dagangan. Jual beli, tawar menawar, memilih barang dagangan. Kegiatan ekonomi di pasar merupakan salah satu contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial di masyarakat. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial.
Adanya pembangunan sosial juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, tidak hanya dari segi material, tetapi juga spiritual. Beberapa contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial yang lain, misalnya penyuluhan kesehatan, kegiatan koperasi, pujasera, atau pusat jajanan serba ada. Penugasan. Amatilah lingkungan sekitarmu. Carilah aktivitas yang menurutmu berperan dalam pembangunan sosial di masyarakat yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Buatlah laporan pengamatan dengan urutan berikut. Ibu bacakan urutannya. Laporan hasil pengamatan. Judul laporan. Tujuan laporan. Tempat pengamatan. Tanggal pengamatan. Hasil pengamatan. Kerjakan di kertas folio bergaris dan tulis dengan huruf tegak bersambung yang rapi ya. Kesimpulan. Kegiatan ekonomi di pasar merupakan salah satu contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial di masyarakat. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Adanya pembangunan sosial juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, tidak hanya dari segi material, tetapi juga spiritual. Beberapa contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial, yakni kegiatan pasar, penyuluhan kesehatan, kegiatan koperasi, pujasera, atau pusat jajanan serba ada. Demikian anak-anak video pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar di rumah dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa setelah tayangan ini untuk like, subscribe, share, dan tekan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video pembelajaran yang terbaru dari channel kami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.